Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, hadirin hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah SWT untuk terus menunaikan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-26. Itu artinya kita masih punya kewajiban 5 hari lagi untuk menuntaskan amal-amal ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini menjadi sangat penting bagi kita, karena ini menjadi hari penentuan kualitas amal-amal ibadah kita kepada Allah SWT. Rasulullah SAW menegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu sangat ditentukan bagaimana kita mengakhirinya. Bagaimana kita melakukan finishing amal itu menjadi sangat penting, karena itu akan menentukan kualitas dan nilai amal yang kita lakukan di hadapan Allah SWT. Sebuah bangunan yang megah tanpa ada finishing yang bagus, maka akan mengurangi kualitas dan nilai bangunan itu. Kadang-kadang banyak orang yang menyayangkan, sayang, bangunan megah tapi tidak tampak keindahannya, dan kualitasnya pasti berkurang. Begitulah amal-amal kita. Maka alangkah baiknya kalau di akhir-akhir Ramadan ini kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal kita. Bukan hanya dari sisi jumlahnya, tapi juga dari sisi kualitas juga harus kita tingkatkan. Jangan sampai kita rusak amal-amal kita itu gara-gara kita salah menutup amal-amal kita. Ada nasihat dari Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, ahsin ma baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya, kata beliau. Perbaikilah apa yang tersisa di hari-hari Ramadan ini, masih beberapa hari ini, kita perbaiki amal-amal kita. Kata beliau, kalau kita mau berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita, maka insya Allah Allah akan menutup kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya dan di hari-hari yang tersisa ini. Walakin idza asa'ta ma baqiya, tapi kalau kita merusak apa yang masih tersisa ini, kita tidak memperbaikinya, akhadta ma madha wa ma baqiya, maka engkau telah merusak apa yang sudah berlalu di hari-hari mulai dari awal Ramadan kemarin, termasuk adalah hari-hari yang tersisa. Kalau pepatah kita mengatakan, nila setitik rusak susu sebelangga. Jangan sampai kita salah di akhir ini, kemudian amal-amal kita dari awal Ramadan itu menjadi rusak. Oleh karena itu penting bagi kita
untuk memaksimalkan, mengoptimalkan amal-amal kita, amal-amal ibadah kita di akhir-akhir Ramadan ini. Kenapa? Supaya goal puasa kita itu tercapai. Tujuan dari puasa itu bisa kita dapatkan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang sangat menentukan nilai derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau orang itu ingin mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bisa menggapai derajat takwa ini. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memiliki kualitas ketakwaan. Artinya takwa yang bisa menentukan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna takwa yang dijelaskan oleh para ulama adalah ketaatan kita terhadap aturan-aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita sebut sebagai al-imtithal bi awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengutip pernyataan Al-Hasan Al-Basri ketika beliau menjelaskan tentang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Beliau mengatakan bahwa orang itu disebut dengan sebagai orang yang bertakwa adalah mereka yang ittaqaw ma harramallahu alaihim wa adaw maftarada alaihim. Ketika orang itu memiliki kesiapan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia siap untuk melakukannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun juga siap untuk meninggalkannya. Jadi ketika kita melaksanakan satu perbuatan atau ibadah, dasarnya adalah karena perintah Allah. Dan ketika kita harus meninggalkan sesuatu, maka dasarnya adalah karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena selera kita. Karena selera orang itu beda-beda. Apalagi selera kebenaran kita dengan kebenaran dalam parameter Allah Subhanahu wa taala itu jelas berbeda. Kadang-kadang apa yang diperintahkan oleh Allah terasa berat oleh kita dan kita tidak suka. Dan kadang-kadang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata nafsu kita malah suka. Makanya Allah ingatkan kita, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci satu urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, padahal itu adalah baik bagi kalian. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hal yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Soal benar dan tidaknya, soal baik dan tidaknya, Allah itu Maha tahu. Rahasianya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kita saja kadang-kadang memandang musibah itu ada sesuatu yang buruk. Padahal bisa jadi Allah berkehendak baik dengan adanya musibah yang kita alami. Sakit yang kita derita kadang-kadang kita pandang sebagai sesuatu yang buruk menimpa pada diri kita. Padahal bisa jadi Allah menginginkan kebaikan itu terjadi pada diri kita. Hikmahnya kita belum tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu. Makanya tergantung bagaimana kita mensikapinya. Kalau kita salah mensikapinya, maka keburukan yang akan kita dapatkan. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus punya keyakinan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu pasti baik. Dan Allah
dan Rasulnya menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita. Dan kita juga harus yakin, kalau Allah SWT melarang, mengharamkan sesuatu, itu pasti tidak baik. Dan Allah ingin menghindarkan dari kita sesuatu yang tidak baik itu. Jadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah SWT, itu adalah bagian dari ujian iman. Supaya apa? Supaya kita naik derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya kita tidak boleh pilih-pilih kalau Allah SWT itu sudah menetapkan satu urusan pada kita. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kemudian kita pilih-pilih sendiri sesuai dengan selera kita, tidak boleh begitu. Kata Allah SWT di dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, ketika Allah SWT sudah menetapkan satu urusan pada dirinya. Ini yang dilarang, ini yang boleh. Ini yang diharamkan, ini yang dihalalkan. Allah dan Rasulnya yang sudah menetapkan itu. Kemudian kita pilih-pilih, kayaknya nggak sesuai dengan selera saya deh. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Patut orang itu kalau beriman kemudian dia pilih-pilih atas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya aturan. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Hadirin jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, Islam itu diturunkan oleh Allah SWT memang untuk mengatur kita. Makanya di sana ada perintah-perintah dari Allah SWT yang diwajibkan pada diri kita. Ada batasan-batasan dan rambu-rambu yang kita tidak boleh melanggarnya. Ada larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah SWT yang kita tidak boleh melakukannya dan terjatuh di dalamnya. Al-Imam An-Nawawi di dalam kumpulan hadis Arba'in, beliau mengutip salah satu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha, wa hadda hududan fala tantahikuha, fala ta'taduha, wa harrama asya'a fala tantakihuha." Kata Nabi SAW, Allah itu sudah menetapkan segala hal. Ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada diri kita dan kita tidak boleh mengabaikannya, menyepelekannya. Kadang-kadang kan kita suka begitu. Yang diwajibkan oleh Allah SWT, ya kita tunda-tunda, kita sepelekan, kita gampangkan. Itu tidak boleh. Kata Nabi, jangan kalian sia-siakan, jangan kalian lalaikan. Dan Allah juga menetapkan rambu-rambu. Allah menetapkan batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Allah juga menetapkan perkara-perkara yang Allah haramkan, Allah larang untuk dilakukannya. Maka jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Dan kelanjutan hadis itu Rasulullah SAW juga menegaskan ada perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah, dalam artian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya di antara yang halal, yang haram, ya kan, itu ada yang sifatnya syubhat. Nah, itu kawasan atau wilayahnya para ulama untuk berijtihad, biasanya seperti itu. Apakah nanti hukumnya haram ataukah hukumnya itu hanya sifatnya makruh saja misalnya. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu hikmah kita disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan itu adalah agar kita juga mentaati aturan-aturan dan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
supaya kita patuh sama aturan Allah. Ya. Sehingga kalau dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kalau diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Jangankan meninggalkan perkara yang aslinya itu halal misalnya, ya, yang haram maksudnya ya, yang aslinya haram, meninggalkan perkara yang aslinya dihalalkan saja karena dilarang oleh Allah, kita bisa meninggalkannya, ya kan? Makan, minum di siang hari Ramadan itu kan halal sebenarnya, maksudnya halal, zatnya itu halal, cuman perbuatannya jadi haram karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena bisa membatalkan puasa kita, dilarang. Kalau kita sengaja, dosa kita. Puasa kita batal, kalau kita sengaja, berarti sengaja membatalkan puasa kita. Ya, dosa kita. Ya. Oleh karena itu, puasa itu harus membuat kita semakin patuh pada aturan-aturan dan rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kewajiban-kewajiban yang kita tidak boleh mengabaikannya. Ada batasan-batasan, ada rambu-rambu yang kita tidak boleh melanggarnya. Ada perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah SWT, yang kita tidak boleh melakukan dan terjatuh di dalamnya. Ya. Makanya puasa itu tidak hanya urusan fikih saja. Kita juga harus tahu batasan-batasannya apa, rambu-rambunya apa. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan wa arrafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi an yatahaffadha fihi kuffira ma qablahu. Barang siapa yang berpuasa dan dia tahu batasan-batasannya, tahu aturannya, dan dia bisa menjaga apa yang seharusnya dia jaga. Jadi yang dimaksud di sini bukan persoalan makan dan minum saja. Ada rambu-rambu yang harus kita jaga, yang harus kita patuhi. Kalau itu sudah kita lakukan, maka pengampunan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuffira ma qablahu. Dosa-dosa kita yang sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya tadi itu, ya kan? Kita harus tahu batasan-batasannya, bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Tidak berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, bukan. Ya. Karena di sana ada perkara-perkara yang bisa jadi merusak puasa kita. Merusak pahala puasa kita, bahkan bisa membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena kita tidak patuh sama aturan-aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak patuh itu artinya apa? Maksiat. Orang puasa tapi maksiat. Memang ada. Bisa jadi. Ya kan? Orang puasa tapi dia tidak melaksanakan sholat wajib. Puasa tapi tidak mau sholat fardunya. Ya kan? Kadang dilaksanakan, kadang tidak. Itu namanya apa? Puasa tapi bermaksiat namanya. Kenapa maksiat? Dia meninggalkan perintah Allah. Kewajiban yang seharusnya dia tunaikan, dia abaikan. Itu namanya maksiat. Ya. Puasa tapi korupsi. Nah, itu namanya puasa tapi juga bermaksiat. Puasa tapi memamerkan auratnya. Itu namanya puasa tapi juga bermaksiat. Puasa tapi menggunjing orang. Itu puasa dan maksiat. Puasa tapi ghibah. Puasa tapi mencaci, mencela, menghardik, mengumpat. Itu semua adalah puasa tapi bermaksiat. Sah puasanya, bisa jadi puasanya sah, ya kan? Diterima enggak? Allahu a'lam. Ya. Bisa jadi pahalanya yang rusak, bisa jadi pahalanya enggak ada, enggak dia dapatkan. Gitu ya. Ya. Makanya fatal ya ketika orang itu berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksiat tetap terus dilakukannya. Dan ada yang fatal juga, ya kan? Pada saat dia berpuasa, dia bisa menjaga batasan-batasan, rambu-rambu. Tapi begitu sudah selesai puasa, balik lagi ke asalnya. Gitu ya. Semua aturan Allah SWT dilanggar semuanya. Nah, ini fatal juga.
Makanya kata Nabi SAW, ingat ya kan, ada orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak bisa mematuhi aturan-aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil faedahnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.